I tried so hard and got so far. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 171 negosiasi. Tetapi dia tidak memilih, dia hanya tersenyum dan bertanya, Tuan Jack, aku ingin bertanya, dibandingkan meminta kalian untuk bekerja sama, sumber daya dan bantuan seperti apa yang dapat diberikan oleh perusahaanmu dengan Tuan Suchard untukku atau untuk perusahaan beserta proyek kami? Jack tampaknya telah mempersiapkan diri atas pertanyaan ini sejak lama, dia menjawab tanpa ragu sedikit pun, kamu dapat membangun tim inti, kelompok menengah ke bawah dapat memindahkan orang-orang dari perusahaan kami, selain itu, kami dapat membantumu membangun tim manajemen properti yang berpengalaman, perusahaan real estate di Thailand umumnya melakukan manajemen properti pada periode selanjutnya. Yang paling penting adalah, dengan adanya tim manajemen properti yang berpengalaman, kita dapat mengerjakan proyek real estate lainnya, misalnya kawasan bisnis, atau industri pariwisata, seperti yang kita ketahui, industri pariwisata Thailand selalu meledak, sedangkan perusahaan yang kami peroleh sebelumnya, dulunya bergerak di industri pariwisata. Danny Tong menanggapinya tanpa terburu-buru, dia mengernyitkan keningnya dan merenung. Setelah beberapa saat, Danny Tong bertanya, Tuan Jack, apakah Tuan Hekensu ada memegang saham di perusahaan itu? Tidak ada, termasuk yang dipegang atas nama orang lain juga tidak ada. Aku tidak menerjemahkan jawaban Jack yang ini kepada Suchard dan Heken. Danny Tong menganggukkan kepalanya dan berkata, Tuan Jack, aku masih harus memikirkannya lagi, misalnya melakukan inspeksi dan evaluasi kepada perusahaanmu dengan Tuan Suchard, kalau boleh, bisakah kamu memberikan beberapa data yang diperlukan, misalnya data tim yang kamu bicarakan, kisah sukses, proyek bisnis yang ada, Tentu saja boleh, kami sudah menyiapkan semua data ini, mohon tunggu sebentar. Sembari berkata, Jack bangkit berdiri dan berjalan menuju ke samping sebuah meja, membawakan sebuah kotak kecil dari atas meja. Danny Tong, semua data ada di dalam sini. Dia berkata sembari meletakkan kotak itu di samping Danny. Kelihatannya Tuan Jack sudah mempersiapkannya dari awal. Danny Tong menggelengkan kepalanya dan tersenyum tanpa alasan. Tentu saja, kami dengan tulus ingin bekerja sama denganmu, tentu saja persiapan harus memadai. Termasuk menutupi kebenaran untuk melampaui batasanku sebelumnya. Danny Tong bertanya sambil tersenyum. Jack tersenyum tulus, kamu bercanda. Baiklah, kalau begitu aku akan bawa pulang dan melihat-lihat, aku akan memberikan jawaban untuk kalian paling cepat 2 hari, tetapi sebelum itu, mari kita rundingkan satu permasalahan yang lain, tentang saham Roman. Raut wajah Jack sedikit kesulitan, Danny Tong, aku tidak akan menutupinya darimu, sebelumnya kami sudah berbicara dengan Roman bahwa saham 2% sudah menjadi batas maksimum yang bisa aku dan Tuan Suchard berikan. Mendengar ini, aku yang sedari tadi berbisik untuk menerjemahkan kepada Suchard dengan buru-buru aku berkata, benar, sebelumnya Jack dan Tuan Suchard sudah bicara padaku, aku sangat puas dengan rasio 2 poin ini, dan aku sangat berterima kasih kepada mereka, termasuk Danny Tong, terima kasih telah berjuang mendapatkan lebih banyak untukku. Danny Tong tidak merespon perkataanku, dia hanya menggelengkan kepalanya kepada Jack, Tuan Jack, aku tidak meminta kalian untuk menjual lebih banyak saham kepada Roman di awal kerjasama, bisa dalam bentuk opsi dengan harga yang disepakati dalam perjanjian, dalam jangka waktu tertentu, dia dapat membeli sebagian dari saham kalian dengan harga yang disepakati, harganya bisa sama dengan rasio investasi di awal kerjasama, dan rasio saham bisa 1%. Untuk menunjukkan ketulusan kepada mitra Roman, dan prinsip keadilan kepada Tuan Jack beserta Tuan Suchard, aku juga akan menjual 1 poin saham kepada Roman di awal kerjasama, yang lain masih akan seperti kalian, menyimpan 1 poin saham lainnya untuk dia dalam bentuk opsi, pada saat itu, dia juga sama dapat membeli 1 poin saham dariku sesuai dengan jumlah dana dari rasio investasi. Selain itu, dia hanya menikmati dividen yang sesuai dengan saham, dan dia hanya dapat menikmati dividen ini setelah membeli opsi saham. Jack tidak berbicara, melainkan mengerutkan keningnya dan merenung. Aku pun menerjemahkan kata-kata Danny Tong dengan perasaan canggung kepada Suchard, dan Suchard juga melakukan hal yang sama mengerutkan keningnya dan merenung. Danny Tong tidak mengganggu mereka, dia hanya menuangkan secangkir teh yang baru saja dibawa oleh pelayan. Di waktu perjalanan ke sini, Danny Tong sudah menyebutkan opsi itu kepadaku, saat itu aku berpikir lumayan bagus apabila masing-masing dari mereka menyimpan 1 poin untukku. Lagi pula aku telah mendapatkan 2% dari saham di awal kerjasama, jika nantinya aku bisa mendapatkan 2% lebih banyak, maka aku akan mendapatkan 4%. Jika sebuah proyek menghasilkan 200 miliar rupiah dan membayar dividen, maka akan dibagi menjadi 8 juta rupiah. Laba 200 miliar pada proyek sebenarnya sangat kecil, ratusan suite sudah bisa didapatkan.
Aku tidak menyangka bahwa Danny Tong akan memberiku 1 poin lagi pada awal kerjasama ini, dengan begini, jika ditambahkan dengan sebelumnya sudah ada 3 poin, sama-sama banyak. Tentu saja, aku tidak akan menolaknya, karena telah menolak berkali-kali, maka akan menjadi canggung apabila menolak lagi. Setelah memberiku 1 poin, Danny Tong hanya tersisa 48%, aku memegang 3 poin, Jack, Suchard, dan Heckensu bertiga memegang 49% sisanya, lebih tinggi dari Danny Tong. Tapi Danny Tong masih merupakan pemegang saham terbesar, karena Jack dan Suchard masih harus berbagi beberapa saham lainnya dengan Heckensu, yang terakhir pasti akan mendapatkan rasio yang lebih tinggi dariku. Jika itu adalah 5%, maka perusahaan Jack dan Suchard hanya memegang 44%, rasionya masih lebih rendah dari Danny Tong. Sejak Danny Tong memperjuangkan lebih banyak saham untukku, dia lebih cenderung menarikku yang sebagai perantara, bisa dikatakan bahwa dia ingin membuatku sebisa mungkin untuk menjaga keseimbangan. Setelah hening beberapa saat, akhirnya Jack dan Suchard berbisik dalam bahasa Thailand. Setelah beberapa saat berlalu, Jack baru membalikkan badannya menghadap Danny Tong lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Danny, mengenai rasio kepemilikan saham Roman, kami setuju dengan rencana yang kamu usulkan barusan. Pada awal pendiriannya, kamu akan memberikan 1 poin saham kepadanya dulu, lalu kami akan menyimpan 1 poin untuknya. Pada saat itu, biarkan dia membeli bagian saham ini dengan harga rasio investasi." Danny Tong juga menganggukkan kepalanya, "Kalau begitu masalah ini telah diselesaikan. Mengenai masalah kerjasama, harap beri aku waktu 2 hari, tiba saatnya aku akan memberi jawaban pasti kepada kalian." Baiklah. Perundingan berakhir di sini, Jack berinisiatif mengalihkan topik pembicaraan menjadi pembicaraan yang tidak ada kaitan dengan urusannya, dia tidak lagi merundingkan masalah kerjasama maupun masalah saham. Samar-samar aku merasa bahwa jika semuanya berjalan dengan lancar, Danny Tong akan menyetujui kerjasama ini 2 hari kemudian, karena aku bisa melihat dia terkesan. Yang membuatnya terkesan adalah proyek pariwisata yang dikatakan Jack. Sejauh pemahamanku, sebelumnya perusahaan Danny Tong tidak mengoperasikan kawasan bisnis dan industri pariwisata, dia hanya melakukan penjualan setelah pengembangan perusahaan, tidak peduli industri apa yang dikembangkannya akan langsung dijual, tidak ada pengoperasian tersendiri. Lagi pula, tanah yang dapat digunakan sebagai kawasan bisnis di negara sendiri sangat mahal, perusahaan real estate tanpa kekuatan yang absolut tidak akan berani melakukannya, dan tidak akan mampu berdiri sendiri. Mengenai proyek pariwisata, pemandangan di kota wisata terkenal tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, pekerjaan seperti itu tidak bisa dilakukan hanya dengan uang. Sedangkan jika mengerjakannya di tempat-tempat yang tidak terkenal, maka tidak akan menghasilkan beberapa uang, bahkan dapat mengalami kerugian parah. Setelah mengesampingkan masalah investasi dan saham, Danny Tong dan Jack merundingkan pertentangan lain yang tidak besar yang mungkin akan timbul, mereka merundingnya sampai sekitar jam 9 barulah kedua pihak mengakhiri perundingan. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 172 itu adalah milikmu. Waktu Danny tidak banyak, ia berdiri lalu pergi, aku pun ikut berdiri dan pergi bersamanya. Tetapi saat ini, Jack berkata dengan nada meminta maaf, "Roman, kita belum mengobrol banyak, duduklah dulu, aku akan mengantarmu pulang nanti. Danny, kamu tidak keberatan kan?" Danny tersenyum, "Tentu saja tidak, teman memang harus sering berkumpul, aku tidak akan mengganggu kalian." Aku pun mengangguk, "Oke, aku akan pulang agak malam." Jack, bersama Suchard dan Hecken juga berdiri dan ikut mengantar Danny bersamaku ke depan pintu, dan kembali masuk ke klub setelah Danny masuk ke mobil. Saat perjalanan, Jack memegang bahuku dan berkata dalam bahasa Thailand, "Roman, soal kepemilikan saham, aku minta maaf, Suchard dan aku masih memiliki bagian untuk Hecken, jadi." Aku mengerti. Aku tahu dia berbicara bahasa Thailand agar Suchard mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Setelah memotong pembicaraannya, dia tersenyum dan berkata dalam bahasa Thailand, "Jack, bagiku 2 poin itu tidaklah sedikit. Jika menginvestasikan 1,5 miliar, maka jumlah investasinya adalah 30 juta baht, setara dengan apa yang aku ambil dari kalian. Aku sangat berterima kasih pada kalian untuk ini, dan dari hati yang paling dalam, aku juga merasa bersalah atas itu. Tetapi aku tidak curiga, aku juga tidak ingin terlalu banyak berpikir." Alasan mengapa Danny ingin memperjuangkanku, pertama, karena dia ingin aku sebagai perantaranya punya lebih banyak peran, dan lebih banyak bicara, ini akan membuatnya seimbang. Petik 2. Kedua, karena dia berhutang padaku, aku telah menyelamatkan istri dan anaknya. Sebelumnya, dia ingin memberiku 2 juta yuan, tetapi aku tidak mau. Sekarang ia memberiku 1 poin saham ditambah 1 poin option, dan masih ingin memperjuangkanku, hanya untuk membayar utang budinya padaku. Tentu saja, itu juga memiliki efek dorongan. Setelah ia memperlihatkan optionnya, aku akan bekerja lebih keras untuk membantunya.
Dapat dikatakan ia melakukan hal-hal ini untuk kita semua. Lalu kamu dan Tuan Suchard, kalian tidak berutang budi apapun padaku, namun telah banyak membantuku. Aku hanya menjadi jembatan tengah dan membangun garis. Aku sangat menyesal meminta lebih banyak poin padamu. Untuk 1 poin auction, biarkan Denny melihatnya sendiri, sampai waktunya aku tidak bisa membelinya, dan menunggunya sampai kedaluarsa. Petik 2. Jack menepuk pundakku, oh, aku tahu kamu orang seperti apa, aku mengerti. Tapi 1 poin auction ini, akan menjadi milikmu. Kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Tanpa kamu, kami juga tidak dapat berbicara dengan Denny. Jika kami pergi langsung ke sana mencarinya, mungkin kami tidak akan menemukannya. Lagi pula, ada banyak orang di Thailand yang ingin bekerja dengannya. Petik 2. Jack, aku benar-benar menginginkan auction. Aku sudah bilang itu sudah menjadi milikmu. Suchard juga menyela dan berkata sambil tersenyum, Roman, tidak perlu ditolak. Tuan Denny sudah bilang, ingin menjadikanmu asistennya dalam proyek ini. Kami semua juga bekerja untuk menghasilkan uang, kami tidak bisa melakukan apa-apa, kamu harus mengandalkan kemampuan dan kerja kerasmu, jadi 1 poin auction ini pasti akan menjadi milikmu. Petik 2. Tuan Suchard, aku. Oke, jangan bahas lagi, ayo kita duduk di taman. Jack memotong pembicaraanku, kemudian mengambil segelas anggur dan memberikannya padaku. Dia juga membawa gelasnya sambil memegang bahuku dan berjalan menuju taman. Suchard mencari pelayan dan menyuruhnya sesuatu, kemudian ia keluar mengikuti Heken. Aku tidak menyebutkan masalah auction lagi, aku sudah membicarakan ini, aku akan membicarakannya lagi nanti. Suchard tidak meminta gadis itu untuk datang, ia hanya menyuruh pelayan itu membawakan makanan dan minuman ke taman. Jack menyuruhku untuk tetap di sini, tidak ada hal penting lagi untuk dibicarakan, ia hanya ingin membiarkan aku dengan Suchard dan Heken lebih akrab, karena setelah masuk ke taman, tidak ada topik penting sama sekali, hanya minum dan mengobrol. Dan belum lama bicara, jam 10 mereka meninggalkan tempat itu. Ia kembali ke kota menggunakan mobil Jack, aku tiba-tiba teringat wanita yang bernama Alisa. Aku bertanya, soal wanitamu itu, bagaimana keadaannya? Jack tertawa getir, aku sudah mengecek, dia ternyata memang berkolusi dengan kakakku yang baik itu, dan sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Jika bukan karena kamu yang bilang, aku mungkin tidak akan mengetahuinya sampai sekarang. Terima kasih. Oh, aku cukup berhati-hati pada orang luar dan orang-orang di sekitarku, aku telah berhati-hati, tidak disangka aku tidak berhati-hati pada wanita di sebelahku. Untungnya, dia hanya mencari informasi untuk Timothy, tapi sekarang aku agak takut saat memikirkannya. Seorang wanita yang sering tidur di sebelahku ternyata merupakan musuhku sendiri, dia hanya belum menikamku saat aku tidur. Petik 2. Aku tidak tahu bagaimana menenangkannya, aku hanya bertanya, tidak ada kerugian besar. Tidak, aku tidak pernah memberitahu wanita tentang bisnis, tetapi dengan memberitahu Timothy tentang jadwalku dan orang yang kutemui, Timothy harusnya bisa menebak apa yang aku lakukan. Apakah Timothy dapat menghentikanmu dari real estate? Seharusnya tidak, ia hanya keberatan jika aku menyerahkan bisnis keluarga aku kepada orang lain, yaitu, penyelundupan sebelumnya dan bisnis rahasia lainnya, beberapa di antaranya telah aku jual kepada orang lain, termasuk rekan bisnis sebelumnya, atau anggota keluarga yang terpisah, mencoba untuk mengumpulkan dana dan berinvestasi dalam bisnis yang lebih sah. Menurut Timothy, caraku ini melemahkan kekuatan keluargaku. Selain itu, tidak hanya dia, tetapi juga orang tua lainnya yang dulu pengikut ayahku, dari mereka banyak juga yang menentang caraku ini. Timothy sedang berusaha memperjuangkan dukungan mereka sekarang, termasuk beberapa generasi baru. Ketika dia telah mendapat dukungan yang cukup, dia akan memaksaku untuk memberinya jalan. Sampai waktunya, dia mungkin akan segera membunuhku. Aku mengerutkan kening, jadi rencana apa yang akan kamu lakukan? Berpisah. Jack menjawab tanpa ragu-ragu, setelah implementasi Denny, dan saat layout industri sudah lumayan, aku akan mengajaknya bicara, dan memberinya bisnis keluarga. Bagaimana dengan anggota keluargamu yang lain? Misalnya, petua pengikut ayahmu. Aku akan mendirikan perusahaan dan memasukkan dana dan industri yang sah ke dalam perusahaan ini. Orang-orang yang mendukungku akan kuberi mereka bagian dalam bentuk pemegang saham. Jika mereka tidak mau, aku akan biarkan mereka bersama Timothy. Sekarang aku juga sedang membicarakannya, tingkat dukungannya saat ini masih sekitar 50-50. Petik 2. Aku mengerutkan kening sejenak, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jika Timothy tidak mau berpisah, dan langsung ingin membunuhmu. Mendengar pertanyaanku, Jack tidak buru-buru menjawab, hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengambil napas dalam-dalam. Untuk saat ini, dia tidak akan berani mencoreng namanya, karena begitu perang dimulai, akan terjadi pertempuran darah, dan tidak ada yang ingin melihat hasil ini, termasuk petua itu.
Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 173 seperti dua orang yang sama. Tapi, aku tidak bisa menganggapnya enteng, ini sudah direncanakan. Aku sudah melakukan persiapan, tunggu sampai ia memulai perang, dan darah mengering, maka semuanya akan tenang. Nada suaranya tenang, wajahnya tenang, dan mungkin hatinya juga tenang. Aku tidak menjawabnya, hanya melihat lampu jalan yang redup di luar jendela mobil. Jack mungkin tidak ingin melihat situasi seperti ini, tetapi dia tidak punya pilihan, dan dia sudah mempersiapkannya, jadi dia tampak sangat tenang. Setelah hening sejenak, ia melanjutkan, kamu tenang saja, jika benar terjadi perang pun, aku tidak akan membiarkan masalah ini sampai melibatkan kerjasama dengan Denny. Sampai waktunya, aku akan kembali ke Chiang Rai dan berhenti bertanya tentang proyek itu. Proyek ini akan kuberikan padamu dan Suchard. Petik 2. Timothy tidak akan menjangkau Chiang Mai. Bagaimanapun, di sini adalah wilayah kekuasaan Suchard. Suchard dan Heken juga memiliki saham di proyek ini. Dia tidak akan berani sembarangan datang. Petik 2. Karena beberapa aturan bisnis dan aturan kota Janepo, tidak mudah untuk Suchard dan Heken mengungkap wajah aslinya. Tidak elok jika kamu membantuku terang-terangan. Kamu hanya bisa membantuku sedikit secara diam-diam, namun jika dia datang ke Chiang Mai, dan wajah sebenarnya terungkap oleh Suchard dan Heken tidak akan ada untung baginya, ia hanya akan kalah telak. Jadi, bisnis keluargaku tidak ada hubungannya sama sekali dengan kerjasama proyek ini. Jika Denny bertanya, kamu bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Aku mengangguk, baik, ia seharusnya tidak bertanya tentang hal-hal seperti itu. Oh ya, Roman, bisakah aku memintamu satu hal? Tiba-tiba dia menatapku dengan sangat serius. Jangan sungkan, selama aku bisa membantu aku akan membantumu. Dia mengangguk dan tersenyum, lalu dengan sungguh-sungguh berkata, jika Timothy benar-benar memulai perang, aku ingin mengirim anakku kembali untuk sementara waktu, dapatkah kamu membantuku membawa mereka pulang dan menjaga mereka? Kamu tahu, hanya kamu temanku satu-satunya di sini. Tenang, tidak akan terjadi apa-apa. Aku hanya takut itu terjadi, jadi aku tinggal sebentar di sini dan menunggu masalah ini selesai baru kembali. Aku mengerutkan kening dan menatapnya. Setelah beberapa saat, aku mengangguk dengan serius, tenang, aku akan menjaga mereka. Baguslah kalau begitu. Jack menepuk pundakku dan berterima kasih. Roman, ada satu hal lagi. Aku telah mentransfer sejumlah dana ke dalam negeri. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga padaku, aset di Thailand ini pasti tidak bisa diselamatkan, tetapi aset dalam negeri, bisakah kamu membantuku mengurusnya? Tunggu anakku tumbuh dewasa, baru bagikan pada mereka. Tentu saja, aku pasti akan memberimu komisi. Omong kosong apa itu? Aku tidak bisa menahannya, dan berkata dengan marah, jangan sembarangan bicara. Apakah kamu pikir kamu tidak dapat melampaui Timothy, bahkan jika kamu tidak bisa melampauinya, bagaimanapun kamu harus tetap bertahan hidup, ingat. Jack tersenyum, baiklah, tenang saja, aku sangat takut mati, ini hanya untuk berjaga-jaga. Dia benar-benar sangat takut akan kematian. Ketika dia berada di penjara, dia selalu bersembunyi di belakang orangnya, dan dia tidak pernah berinisiatif untuk maju ke depan. Takut mati adalah sesuatu yang baik. Orang yang tidak takut mati seringkali mati lebih awal. Aku juga tidak ingin mengurus bisnis Jack, apalagi membesarkan anak-anaknya. Terlebih lagi, ia memiliki begitu banyak anak, dan membayangkan memiliki anak di usia seperti ini hanya membuatku sakit kepala. Tetapi jika hari itu benar terjadi, tentu saja, aku tidak akan meninggalkan anak-anaknya sendirian. Karena dia benar-benar menganggapku sebagai teman. Mampu memberitahuku tentang keinginannya untuk berpisah, menyuruhku untuk merawat anak-anaknya dan mengelola dananya, itu sudah cukup menunjukkan bahwa ia sangat mempercayaiku. Kami tidak lagi membahas Timothy dan hanya mengobrol tentang hal lain sampai mobil memasuki kota dan berhenti di pintu hotel tempatku menginap. Sampai di kamar hotel, aku mandi dan meletakkan ponselku di tempat tidur. Sudah beberapa jam sejak Wenny dan yang lainnya naik pesawat. Ketika berada di clubhouse dengan Jack, aku menerima telepon dari Bruce, mengatakan bahwa mereka telah tiba di Bangkok dan sedang mengantar mereka ke hotel. Baru saja membuka WeChat, aku melihat pesan dari Elina, bertanya apakah Wenny dan yang lainnya telah pergi, dan bertanya apakah aku pergi bersama mereka. Aku membalas pesannya dan mengatakan bahwa aku tidak pergi. Aku akan pergi bekerja seperti biasa besok, dan kemudian mengirim pesan WeChat di grup teman sekelas, bertanya pada Wenny apakah perjalanan mereka lancar, apakah mereka terbiasa, dan lain-lain. Elina belum tidur, dan dengan cepat membalas pesan itu. Kami membahas tentang Wenny, dan aku baru menyadari bahwa keluarga Wenny memiliki grup finansial dan sangat kaya, mereka berinvestasi miliaran pada suatu proyek tanpa ragu. Ini sedikit mengejutkan aku. Dulu, dia terlihat pendiam. Selain penampilannya yang cantik dan perilakunya yang baik, tidak ada lagi yang terlihat spesial darinya, ia sangat rendah hati.
Faktanya, dia masih sangat rendah hati sampai sekarang. Bahkan, ia tidak memakai baju-baju bermerek. Dibandingkan dengan baju dan tas yang Cindy pakai, dia terlihat biasa-biasa saja. Tentu saja, penampilannya sangat berwibawa. Selama mengobrol dengan Elina, aku juga baru tahu bahwa keluarga Elina dan keluarga Weni memiliki hubungan yang baik. Para tetua mereka berteman, dan keduanya juga pernah bekerja sama dalam bisnis. Contohnya proyek keluarga Bai sekarang juga melibatkan keluarga Wen dalam industri. Hanya saja Elina jarang berpartisipasi dalam bisnis keluarganya, ia hanya menggunakan energinya di perusahaan Tekno ZWK, dan jarang mengikuti kegiatan sosial keluarga atau dengan para kalangan atas, dia hanya memiliki satu kontak dengan perusahaan Tekno ZWK. Tetapi setelah pertemuan mereka di Thailand kali ini, mereka mengobrol dengan baik dan juga saling bertukar WeChat. Sekarang Elina sedang mengobrol denganku, dan di saat yang sama ia juga mengobrol dengan Weni. Mereka telah membuat janji. Setelah pulang, mereka pergi berbelanja bersama untuk membeli pakaian dan nongkrong di tempat kafe. Mereka sangat mirip, keduanya sama-sama menakjubkan. Dalam hal penampilan, kupikir Elina sedikit lebih baik. Dulu aku membenci kedinginan dan kesombongannya saat bekerja, tapi sekarang aku merasa ketika dia mengenakan rok kerja dengan garis-garis yang indah, tampaknya ada rasa khusus. Weni, dia memiliki temperamen manis dan sopan, dan nampak seperti dua orang yang berbeda. Aku tahu alasan mengapa mereka bisa mengobrol, itu bukan karena mereka sangat mirip, tetapi karena keingintahuan Weni. Itu sudah bisa dilihat. Dia menyukaiku dan tahu bahwa aku memiliki hubungan yang ambigu dengan Elina, jadi dia akan dengan sengaja mendekati Elina dan ingin tahu tentang hubungan dan perasaan kami. Pagi berikutnya, ketika aku keluar, aku baru saja berjalan dan bertemu Elina di koridor. Seperti biasa, ia mengenakan rok kerja dengan motif garis-garis yang indah, warna hitam dan putih membuat perpaduan warna yang indah, sederhana dan rapi tetapi selalu membuatnya terlihat lebih menarik. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, aku suka pakaiannya, sepertinya itu bisa mencerminkan kecantikan dan temperamennya. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 174 menjadi harmonis. Dia menyapaku dengan sedikit senyum, gerak-geriknya masih tetap anggun dan elegan, tetapi wajahnya tidak lagi dingin dan sombong seperti sebelumnya, dengan nada suara yang ramah, dan tatapan mata yang lebih lembut. Tidak tahu sejak kapan sikapnya menjadi seperti ini kepadaku, dan sikap seperti inilah yang aku sukai. Pagi. Aku juga menyapa dan bertanya, apakah kamu akan pergi ke kantor cabang hari ini? Dia menggelengkan kepalanya, formulir telah dikumpulkan, tinggal menunggu untuk disetujui, selama beberapa hari ini aku tidak akan begitu sibuk. Kalau begitu kamu, pergi ke BTT. Ada aku yang mengawasi BTT, kamu bisa beristirahat selama beberapa hari. Dia masih menggelengkan kepalanya, terlalu membosankan untuk hanya berdiam di hotel, aku juga tidak tahu harus kemana. Aku mencoba bertanya, bagaimana jika kamu menyusul Weni ke Bangkok dan jalan-jalan bersamanya? Tidak, Weni harus menemani teman sekelasnya. Tidak pantas jika aku tiba-tiba bergabung dengan mereka. Dari ruang bicara, beberapa tim proyek juga secara bersamaan keluar. Setelah menyapa, kami berjalan ke ruang lift bersama. Tidak nyaman rasanya jika membicarakan hal pribadi saat ada orang lain di sekeliling, jadi aku hanya menunggu lift dengan tenang. Aku rasa jika aku menemaninya pergi ke Bangkok atau Phuket, dia seharusnya tidak akan menolak. Aku juga telah mengatakan kepadanya sebelumnya, jika ada waktu, ia ingin mengajaknya pergi ke pantai bersama, sekarang adalah saatnya. Tetapi harus menunggu beberapa hari lagi, paling cepat 2 hari, alasannya karena pertama, proyek BTT akan merevisi beberapa detail penting dalam beberapa hari ini, itu lebih penting, aku tidak bisa pergi. Dan yang kedua adalah karena Danny dan Jack akan bertemu lagi dalam 2 hari ini. Pertemuan ini akan memutuskan apakah kerjasama akan terjadi atau tidak, serta masalah modal dan pemegang saham. Hal ini lebih penting. Aku harus hadir. Jadi, setelah 2 atau 3 hari, jika keadaan memungkinkan, aku akan mengajak Elina untuk jalan-jalan ke Phuket. Pergi ke pantai, bisa berjalan bersamanya di pantai berpasir perak dan lembut, atau kamu bisa melihatnya mengenakan bikini. Aku percaya itu adalah pemandangan yang paling indah di dunia. Adapun Weni, dia juga merupakan pemandangan indah lainnya. Ketika pikiran ini muncul di benakku, aku tertegun, mengapa aku harus membayangkan pemandangan Weni? Apakah aku tertarik pada kesan wanita yang pendiam dan manis? Mustahil, itu hanya karena aku sudah lama tidak berhubungan dengan seorang wanita. Mungkin juga semacam kepuasan yang muncul dari alam bawah sadar setelah menemukan bahwa ada seorang wanita yang mencintai dirinya sendiri, atau semacam sesuatu yang membuat hatiku berbunga-bunga. Mungkin dua alasan itu benar adanya. Aku sudah lama tidak pernah menyentuh seorang wanita, setelah menemukan bahwa ada seorang wanita yang tidak hanya cantik,
tetapi juga sangat baik dan mencintai dirinya sendiri, secara tidak sengaja ia telah menyentuh sesuatu di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, aku segera memperingatkan diriku sendiri bahwa ini salah. Aku bukan orang baik, dan juga bukan orang suci, tetapi aku memiliki prinsip menjadi laki-laki dan selalu memperhatikan batasan moral dasar. Tapi setelah aku memikirkannya, sepertinya tidak ada yang salah dengan itu, lagi pula, aku masih bujangan dan aku tidak punya hubungan dengan Elina, jadi aku masih punya hak untuk memilih. Jika kamu memilih Weni, aku mungkin dapat langsung memulai cinta baru. Ia cantik dalam hal penampilan, sikap yang baik, berbakat dan kaya, cukup sempurna. Tapi sepertinya aku tidak menyukai Weni, ini hanya keinginan birahi pria terhadap wanita untuk sesaat, hanya sementara. Jika kamu memilih Elina, mungkin akan menghadapi banyak kesulitan, kepribadiannya mungkin sedikit berbeda, atau mungkin juga berakhir tanpa hasil karena berbagai tekanan atau masalah lainnya. Tetapi aku menyukainya, dan dia juga menyukaiku. Pilihan ini tampaknya tidak terlalu sulit, itu akan menjadi hubungan yang tidak memiliki rasa cinta, dan menjadi hubungan yang sulit. Aku pikir banyak orang akan memilih yang terakhir. Aku pikir juga begitu, tetapi aku tidak tahu apakah ia mau menghadapi dan mengatasi kesulitan dengan diriku. Poin paling sederhana adalah, jika kita benar-benar menembus jendela ini dan menghadapi pertentangan keras keluarganya, apa yang akan dilakukan Elina? Jika dia lemah, menarik diri, dan memilih untuk menyerah, hubungan itu akan menjadi tidak berarti. Lebih baik bahagia dengan perasaan yang mudah didapat. Apa yang kamu pikirkan? Ketika dia linglung, suara Elina tiba-tiba terdengar di telinganya. Aku bangun, dan tersadar bahwa lift telah tiba, beberapa rekan kerja berdiri di lift dan menatapku dengan bingung, Elina juga menatapku dengan bingung. Tidak ada, ayo kita masuk. Aku tersenyum canggung. Setelah Elina menarik pandangannya dan berjalan masuk lift, dia mengikutinya dan berjalan masuk. Beberapa rekan mendiskusikan proyek dengan Elina di lift, dan bertanya tentang situasi cabang, gaji dan soal hal lain jika mereka ditempatkan di kantor cabang. Elina mengadakan pertemuan beberapa hari yang lalu dan mengumumkan keputusan untuk membuka cabang di Chiang Mai, menanyakan apakah ada orang yang bersedia tinggal di sini. Ini adalah topik yang paling banyak dibicarakan rekan kerja dalam beberapa hari terakhir. Tentu saja, dalam peraturan yang terkait, perusahaan yang diinvestasikan oleh asing harus mempekerjakan 4 warga negara Thailand atau mengajukan asuransi sosial untuk masing-masing dari 4 warga negara Thailand sebelum mereka dapat mempekerjakan 1 karyawan asing. Selain aku, orang lain di Thailand tentu saja adalah karyawan asing dan menjadi warga kehormatan di Chiang Mai. Aku belum memberitahu temanku yang lain, termasuk Elina, mereka seharusnya belum memahaminya sekarang, kecuali ada yang bisa bahasa Thailand, mereka cukup membuka laporan berita yang terkait. Jumlah karyawan asing di cabang terbatas, dan tidak semua orang yang mendaftar dapat menetap. Elina hanya meminta pendapat mereka. Jika seseorang ingin menetap, mereka harus memiliki kriteria yang sesuai dengan kebutuhan setiap tautan struktur organisasi. Tidak banyak orang mendaftar, hanya sedikit, semuanya datang untuk gaji tinggi dan subsidi tinggi yang dikirim ke luar negeri. Elina tidak bertanya apakah aku ingin menetap, karena kita telah membicarakan ini sebelumnya, aku akan menjadi penanggung jawab cabang Thailand. Ini juga merupakan kesulitanku akhir-akhir ini. Danny telah menjelaskan jika dia dan Jack mencapai kesepakatan kerjasama, mereka meminta aku untuk menjadi asisten mereka. Asisten yang disebutkan di sini belum tentu seorang asisten, dapat menjadi pemimpin tim atau orang kunci di departemen. Singkatnya, posisi itu dapat membantunya dalam beberapa aspek dan berkontribusi untuk proyek. Aku memiliki saham di sana, jika aku pergi ke sana, bisa dibilang aku bekerja untuk diriku sendiri, tetapi di perusahaan Tekno ZWK, aku hanya bekerja untuk orang lain. Selain itu, Kari berulang kali mengatakan kepada aku bahwa keluarga Elina ingin aku meninggalkannya secepat mungkin. Sebelumnya aku sudah berpikir untuk pergi, sebelum aku mendapat saham di perusahaan real estate pun aku sudah ingin meninggalkan perusahaan Tekno ZWK dan bekerja untuk diri aku sendiri. Tetapi sebelumnya aku telah berjanji kepada Elina, aku akan tetap di sini menjadi manajer umum cabang Thailand. Aku tidak tahu bagaimana caraku mengundurkan diri, dia pasti akan kecewa. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, hubunganku dengan Elina mulai hangat, dan menjadi lebih intim dan ambigu. Kertas jendela tipis yang terbentang di antara kami tampaknya pecah setiap saat tanpa disodok. Ini membuat aku semakin enggan meninggalkannya. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 175 Danny. Tapi soal Danny, aku tidak tahu bagaimana cara menolaknya. Mungkin, dalam 2 hari ini, mereka akan memutuskan untuk bekerja sama, dan aku juga harus memutuskan keputusanku. Setelah memikirkan masalah ini, suasana hatiku menjadi sedikit berat, dan aku sedikit terdiam.
Elina tampaknya melihat aku yang sedang bengong, ketika sampai di BTT, sambil menunggu rekan kerja lainnya masuk, dia memanggilku ke sudut luar kantor yang tidak ada orang. Ada apa? Dia bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, aku menggelengkan kepalaku dengan santai. Kamu terlihat seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu. Aku tersenyum, dengan santai membuat alasan dan berkata, aku hanya teringat ucapan Kari saat ia datang mencariku. Ini memang alasan yang masuk akal. Setelah mendengar ini, ekspresi Elina juga tampak sedikit rendah. Sudah jangan banyak berpikir, selama kamu mau tinggal, tidak ada yang bisa memaksamu pergi, termasuk Paman Kari dan keluargaku. Aku mengangguk dan berterima kasih, ya, terima kasih, tetapi jika mereka benar-benar menyingkirkanku, siapa yang akan menjadi kandidat untuk menggantikan posisi manajer umum cabang Thailand? Aku takut kamu tidak sempat menyiapkannya, dan membuat pekerjaanmu menjadi terhambat. Petik 2. Elina menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa menyingkirkanmu kecuali mereka juga menyingkirkanku. Setelah melihat tekad di matanya, aku merasa sedikit bersalah dan tidak berani melanjutkan topik pembicaraan. Setelah Aspen dipecat, apakah Departemen Bisnis Internasional mengganti manajer baru? Aku bertanya sambil mengganti topik. Yah, diganti. Diambil dari ketua tim dari Departemen Bisnis Internasional. Karena tujuan utamanya di Asia Tenggara, maka secara khusus aku memilih pemimpin dari tim Asia Tenggara. Bukankah tim Asia Tenggara juga akan dipisah dari Departemen Bisnis dan pindah ke Thailand? Dengan begini, dia juga harus bisa berperan sebagai manajer umum cabang Thailand. Elina menatapku dan bertanya, kamu terus bertanya pertanyaan ini, apakah kamu berencana untuk pergi? Aku tidak berani menatapnya langsungnya, jadi aku mengangkat bahu, tidak, aku hanya asal bertanya, karena jika aku tidak bisa menetap, aku khawatir rencanamu akan terganggu. Elina menatapku sejenak dan berkata, tenang saja, tidak akan ada masalah pada rencananya, dan juga aku tidak berharap kamu pergi. Mari kita berhenti membicarakan ini dan kembali bekerja. Aku mengangguk padanya, lalu berbalik dan berjalan kembali ke kantor. Dia seharusnya bisa merasakan isi hatiku dan menebak apa yang sedang kupikirkan, karena dia pintar. Aku berusaha memfokuskan pikiranku sebisa mungkin, berhenti memikirkan ini dan kembali konsentrasi pada pekerjaan. Di siang hari, setelah selesai makan siang, aku pergi ke lapangan tembak Bruce, dan berlatih menembak senjata selama 1 jam, dan kemudian bergegas kembali ke BTT untuk bekerja. Malam hari selesai bekerja, aku tidak pulang bersama Elina, aku pergi sendirian ke Hotel Denny. Dia memintaku untuk makan bersama malam ini, dia menyuruhku menemuinya di hotel terlebih dahulu. Dipandu oleh pengawal Denny, ia berjalan ke suite yang luas tempat di mana dia tinggal. Aku melihat ia membawa dokumen di tangannya, dan berbicara dengan asisten wanita di sebelahnya. Meja di depannya penuh dengan banyak file dan berkas-berkas kantor. Setelah melihatku, dia tidak meletakkan dokumen yang sedang pegang, dia hanya menyapaku, mempersilakanku duduk, dan menyerahkan beberapa dokumen kepadaku. Ia mengatakan bahwa ini adalah data dari perusahaan real estate Jack dan Suchard, termasuk apa yang telah mereka lakukan, proyek, skala, kelompok, untung dan rugi, del. Ada juga beberapa laporan analisis dan evaluasi yang belum lengkap, seharusnya dalam 2 hari ini akan diberikan langsung oleh orang-orang dari perusahaannya. Sambil melihat dokumen-dokumen itu, dia dan asisten wanita itu menjelaskan kepadaku, menganalisis, dan lain-lain. Asisten wanitanya bernama Charina. Aku telah bertemu dengannya beberapa kali, dan aku cukup akrab dengannya. Dia adalah wanita biasa, cerdas, cakap, dan memiliki ingatan yang sangat baik. Sebagian besar data dalam dokumen-dokumen itu dapat ia tuliskan semua, bahkan hingga titik desimalnya. Denny tidak punya banyak waktu untuk memeriksa perusahaan Jack dan Suchard, dan dia hanya bisa melakukan analisis satu sisi, dengan fokus pada manajemen industri pariwisata. Yang harus dicermati adalah ini, karena dia tidak punya banyak pengalaman di bidang ini, tetapi tim perusahaan Jack dan Suchard punya. Di masa depan, mereka dapat menggunakan tim itu sebagai tim untuk membangun kembali lingkaran bisnis dan tim manajemen pariwisata di perusahaan baru. Titik. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan 15% itu. Lagi pula, Jack dan Suchard juga memiliki sejumlah sumber daya, dan mereka juga dapat menyediakan fasilitas administrasi dan non-administrasi. Tidak banyak perbedaan antara kedua belah pihak. Saat aku memeriksa data-data tersebut, Denny menunjukkan sikap positif dan harapan yang tinggi. Jika tidak ada halangan, besok malam mereka akan bertemu lagi, dan menandatangani kontrak kerja sama itu. Di saat yang sama, ia benar-benar menganggap aku sebagai partner, jika tidak, ia tidak akan secara serius menganalisis materi-materi itu untukku, dan sering menanyakan tentang pandangan dan pendapatku. Kami berada di kamar hotelnya selama hampir 1 jam, dan tidak meninggalkan ruangan sampai jam 7, kami baru mencari tempat makan terdekat untuk makan malam.
Denny tidak terlalu peduli, ia tetap bisa duduk dan menikmati makanannya meskipun ia tidak makan di restoran mewah. Dia bilang padaku sebenarnya dulu dia sangat miskin. 20 tahun yang lalu, ia di PHK, dia melakukan segalanya, memungut sampah, menjadi supir, kuli bangunan, dari tukang plester hingga kontraktor, akhirnya menjadi pemilik real estate. Setelah 20 tahun, sekarang ia bisa mendapatkan uang yang seumur hidup tidak bisa didapatkan oleh orang biasa. Dia juga mengalami kesulitan. Setelah menghasilkan banyak uang dalam proyek real estate pertamanya 15 tahun yang lalu, istrinya menceraikannya karena ada wanita di luar sana. Pada saat itu, dia berusia 40-an. Ia seperti serigala, setelah beberapa tahun perceraian wanita di sekitarnya satu persatu berubah dan karirnya berkembang, tetapi saat dia tidak lagi kekurangan uang ataupun kekurangan wanita. Di saat itulah, dia mendapati dirinya semakin kesepian. Sebelum perceraian, ia memiliki 2 anak, keduanya dibesarkan dan tinggal bersama mantan istrinya, meskipun mereka mengenalinya sebagai ayah, namun selama setahun ia hanya bisa bertemu dengan anaknya sekali atau 2 kali. Setelah itu, dia perlahan mulai memahami arti kehidupan sebenarnya, lalu ia menikahi istri yang sekarang, dan memiliki anak, dan mewujudkan kebahagiaan yang belum pernah dia miliki dalam beberapa tahun terakhir, dari keluarga dan kerabat. Kisah Denny sering terdengar, setelah reformasi ekonomi China, banyak orang menghasilkan banyak uang dari perkembangan ekonomi China yang cepat, dan kemudian mengganti istri mereka dengan seorang gadis muda dan cantik. Ini mungkin yang biasa dibilang, habis manis sepah dibuang. Dapat juga dikatakan bahwa semua orang sukses memiliki sisi yang tidak diketahui, baik positif maupun negatif. Aku tidak menyangka Denny memiliki sisi seperti itu, dari penampilannya yang biasa, ia tidak terlihat seperti pria kejam yang tega menelantarkan istrinya. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 176 selamat bekerja sama. Tentu saja, aku bukan karena membencinya ataupun alasan lainnya, hanya karena aku merasa dia bersedia memberitahu masalah ini padaku, berarti dia adalah orang yang sangat tenang, seorang senior yang memiliki pemahaman hidup yang mendalam. Selain itu, juga berarti dia menganggapku sebagai teman, bukan hanya rekan bisnis. Malam ini, setelah kami selesai makan, lalu mencari kedai teh, mengobrol banyak hal dengannya, seperti teman lama yang sudah lama tak bertemu, membicarakan pengalaman pribadi, tentunya juga membicarakan mengenai wanita, ini adalah topik abadi di antara para lelaki. Sampai jam 10 malam lewat, dia baru mengantarku kembali ke hotel. Selama ini, selain pergi dan pulang kerja bersama rekan-rekan dari tim proyek, aku kemanapun butuh orang yang mengantar jemput, ini membuatku sadar, sudah saatnya untuk mendapatkan SIM Thailand dan sebuah mobil. Dibanding dengan di Cina yang banyak antriannya, kecepatan mendapatkan SIM di Thailand itu seperti perbandingan antara menghabiskan 1 hari dalam setahun dengan kecepatan kuda putih berlari, paling cepat 2-3 hari sudah bisa mendapatkannya, alasannya karena sudah bisa mengemudi, dan terbiasa mengemudi mobil dengan setir kanan. Dengan sertifikat pemeriksaan fisik, mengambil nomor antri, tes buta warna setelah itu tes tertulis, di hari keduanya tes mengemudi di jalan, jika tes mengemudi di jalannya hari itu lulus maka dapat langsung mengambil sertifikat. Aku memiliki tempat tinggal tetap, tidak ada masalah visa, tunggu sampai kesibukan 2 hari ini selesai, atau setelah kembali dari Pulau Phuket, barulah membuat SIM. Di hari kedua, aku seperti biasanya pagi-pagi pergi bekerja bersama Elina dan rekan-rekan lainnya dari tim proyek, kemarin semua rincian perbaikan pada proyek BTT telah diselesaikan, dan mulai masuk pada tahap tes akhir, jika berhasil menyelesaikan tes kali ini, kemudian melakukan pemetaan area pelatihan, barulah secara resmi dapat mulai digunakan. Tentu saja, setelah penyerahan selesai perusahaan Tekno ZWK masih akan meninggalkan programmernya di BTT, berkoordinasi dengan mereka untuk pengoptimalan dan pemeliharaan lebih lanjut, ini adalah urusan nanti, setelah nantinya kantor cabang di Chiang Mai berdiri, programmer yang ditinggalkan itu akan diurus oleh kantor cabang. Tugas pelatihan ada orang-orang dari bagian pelanggan, bukanlah tanggung jawabku, dapat dikatakan, mulai sekarang, untuk sementara aku lebih senggang, setidaknya beberapa hari ini tidak ada yang perlu dikerjakan, tinggal menunggu penyelesaian tes tahap akhir saja. Sepertinya boleh pergi berlibur, alasannya untuk persiapan kerjaan lainnya. Karena tidak sibuk, jadi tadi sore setelah berpamitan dengan Elina, untuk pulang kerja terlebih dahulu, lalu pergi ke klub penembakan untuk latihan menembak. Sore jam 5 lewat, ditemani orang dari Bruce kembali ke kota, dan di persimpangan jalan naik ke mobil Denny Tong, langsung menuju klub yang waktu itu. Saatnya untuk pertemuan lagi. Sama seperti 2 pertemuan sebelumnya, Jack dan Suchard, Hekensu mereka bertiga berdiri menunggu kami di klub, mungkin untuk menunjukkan rasa hormat dan perhatian mereka terhadap Denny Tong.
Sebuah penyambutan, setelah memasukin klub dan duduk di ruangan seperti sebelumnya, tapi tidak makan dulu seperti sebelumnya, malah sebelum pelayan menghidangkan makanan, Danny Tong dengan aktifnya membahas masalah kontrak. Kali ini lebih lancar, kedua pihak tidak melakukan tawar-menawar, tidak banyak permintaan, hanya membahas rincian kerjasamanya. Bahkan, kedua belah pihak telah mengeluarkan nota kerjasamanya, daftar kalimat pembuka di atas pun lebih kurang sama. Nampaknya mereka tahu, malam ini akan ada hasil akhirnya, jadi sudah menyiapkan notanya sejak awal, dan pada dasarnya telah menyetujui mengenai tanggung jawab dan hak yang sebelumnya dibahas, kalau tidak mana mungkin nota yang mereka buat bisa begitu sama. Membahasnya lagi sejenak, Jack dan Suchard akhirnya setuju menandatangani nota kerjasama milik Danny Tong, tentunya termasuk aku juga. Nota ini ada 5 bagian, setiap orang menandatangani setiap bagian nota, kemudian setiap orang masing-masing memegang satu bagian. Tentunya, ini barulah awal dari kerjasama saja, tunggu sampai persiapan kerja selesai, termasuk investasi modal mereka dan lainnya, nantinya masih harus menandatanganin kontrak resmi, di dalamnya akan mencantumkan tanggung jawab, hak semua orang dan lainnya dengan jelas, termasuk pembagian penyiapan modal dan kepemilikan saham. Setelah masing-masing menyimpan nota yang telah ditandatangani, Jack mengambil gelas anggurnya, kemudian berdiri, dengan wajah tersenyum dan berkata, semuanya, selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Aku dan Danny Tong, Suchard, Hekensu dan yang lainnya juga mengangkat gelas anggur. Samar-samar aku berpikir, mungkin ini adalah segelas anggur yang dapat mengubah hidupku. Selesai menandatangani nota, bersulang segelas anggur, kami barulah makan, juga mulai membahas beberapa masalah proses pengembangan proyek. Pembahasan ini didominasi oleh Danny Tong, karena memang dialah yang lebih ahli, sebagian besar waktu, kami hanya mendengar dan mengajukan pertanyaan, hanya Jack yang sesekali mengajukan beberapa saran, Danny Tong pun dengan seriusnya membahas saran ini dengannya. Nada bicara mereka pun sudah tidak sesopan dan sehormat sebelumnya, Danny Tong juga, ataupun Jack dan Suchard, dan dengan cepat mereka dapat saling berintegrasi dengan rekannya, pembahasan pun semakin luas. Hanya Hekensu yang tetap diam seperti biasanya, dan juga aku yang dari umur ataupun bagian adalah pemilik saham kecil. Aku dan Hekensu hanyalah percikan dari pesona mereka, tidak enak hati mau memberi saran, kecuali mereka yang meminta saran kami. Setelah selesai makan, kami berjalan bersama menuju taman, dan meminta pelayan meletakkan meja, kursi dan makanan di samping kolam renang, ada juga meja teh dan teh terbaru di tahun ini yang berasal pegunungan di utara Thailand, dan juga seorang master teh yang berpostur tubuh langsing dan berwajah cantik. Namun sayangnya, Suchard tidak mengundang gadis itu datang. Semalaman penuh, suasana hatiku menjadi lebih terjaga gairahnya, bagaimanapun memiliki 3% dari kepemilikan saham bukanlah jumlah yang kecil, jika total investasi adalah 3 triliun, berarti jumlah aset kekayaanku setara dengan 40 juta baht. Jika perusahaan membuat proyek dan menghasilkan uang, lalu mengeluarkan 200 miliar untuk bagi hasil, aku bisa mendapat 600 juta. Walaupun tidak bagi hasil, selama perusahaan untung, aset kekayaanku pun akan meningkat. Tentunya, saham-saham ini ada batasnya, dalam waktu singkat tidak dapat dialihkan, harus bekerja dulu untuk perusahaan selama 5 tahun. Selain itu, aku masih ada pilihan 2%, dalam 5 tahun seberapapun keuntungan perusahaan, boleh membayar 30 juta baht untuk membeli 2% saham sesuai kesepakatan. 5 tahun di sini, tidak berarti bekerja untuk perusahaan selama 5 tahun, hanya menunggu waktu saja, tidak peduli apakah bekerjanya di perusahaan, ini adalah Danny Tong yang memperjuangkannya untukku. Tiba waktunya, jika aku punya cukup uang untuk membeli saham, aku akan membeli 5% wewenang kepemilikan saham, walaupun tak seberapa dan tidak bertambah banyak, tapi saat aset kekayaan perusahaan semakin banyak, bahkan setelah perilisan di pasaran, 5% ini bukanlah kekayaan yang sedikit. Perilisan di pasaran ini juga merupakan Danny Tong dan Jack, Suchard merekalah yang membahasnya, siapapun tahu, kecepatan peningkatan sahamlah yang membuat para pemegang saham menginvestasikan uang mereka, mendapatkan uang secara langsung dari pemegang saham, ataupun menggunakan uang pemegang saham untuk menghasilkan uang. Namun Danny Tong berkata, sementara dalam waktu singkat tidak akan melakukan perilisan di pasaran, karena dalam perilisan di pasaran akan ada kontrol yang melemahkan, menghadapi pengawasan yang lebih ketat dan penyalahgunaan pengungkapan informasi dagang, dan juga biayanya tidaklah murah, membayar pajak saja bisa membuat orang resah. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 177 Pulau Phuket. Aku belum banyak mempertimbangkannya, lagi pula, aku tidak profesional dalam bidang ini. Menurutku yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah 2 poin pilihan itu. Untuk saat ini, aku tidak berani meminta 2 poin pilihan itu, karena dari Jack dan Suchard telah mengambil 2 poin,
benar-benar merasa tidak nyaman dan kedua poin itu harus menghabiskan uang untuk membelinya, hampir 30 juta bat, dalam 5 tahun belum tentu bisa mengumpulkan uang sampai sebanyak ini. Tetapi jika aku dalam beberapa tahun terakhir ini dapat memberikan kontribusi yang terlihat bagi perusahaan dan jika keuntungan perusahaan baik, hal ini mungkin dapat dipertimbangkan di masa depan. Lagi pula, dasar pilihannya adalah tenaga pelayanan mengeluarkan semacam teknik mendorong. Selama dapat membantu Jack dan Suchard menghasilkan uang, aku yakin mereka juga akan dengan senang hati memberiku. Aku telah membicarakan hal ini dengan Danny Tong dan Jack. Jika aku pernah bekerja di perusahaan real estate, aku ingin membawa seorang teman dari China. Danny Tong telah setuju, mengatakan bahwa tidak apa-apa membawa lebih dari 2 orang. Sementara ketika aku pergi bersama ke toilet, dengan samar-samar aku mengatakan bahwa aku juga harus menempatkan beberapa orangku di perusahaan untuk meningkatkan hakku untuk berbicara, bukan untuk merebut kekuasaan dan keuntungan, melainkan untuk lebih mudah mengaturnya. Sebenarnya, aku tidak pernah memikirkan hal ini. Aku hanya ingin membawa Christopher keluar saja. Dia terlalu lelah untuk terlibat dalam penitipan anak dan juga tidak dapat menghasilkan banyak uang, sejak awal sudah memikirkannya. Pada awal berdirinya perusahaan baru, sejumlah karyawan yang paling awal memiliki peluang promosi yang lebih tinggi dan dengan adanya pintu belakang bagi aku. Setelah melakukannya beberapa waktu, masih bisa menjadikan dia sebagai pemimpin kecil. Di masa depan dia juga masih memiliki banyak peluang untuk promosi. Tentang dia yang tidak bisa berbicara bahasa Thailand atau bahasa Inggris, ini sebenarnya adalah sebuah masalah, tetapi masalah ini tidak besar. Banyak orang di Thailand dapat berbicara bahasa Mandarin, kalau tidak perlahan-lahan memaksanya untuk belajar bahasa Thailand juga bisa. Durasi pertemuan kali ini lebih lama dari 2 kali pertemuan sebelumnya. Danny Tong dan Jack mereka terus mengobrol sampai lebih dari jam 10 baru selesai, dan sebelum pertemuan selesai mereka telah membuat janji waktu pertemuan berikutnya, dan mereka akan tetap berhubungan kapan saja. Mulai besok, Danny Tong, Jack dan Suchard harus sibuk mengerahkan dana. Jack dan Suchard baik-baik saja, mereka seharusnya memiliki banyak uang setiap saat, fokusnya adalah Danny Tong, semua asetnya ada di China, dan mengeluarkan sejumlah besar dana bukanlah hal yang mudah. Dan masih ada pekerjaan lain sebelumnya, pokoknya mereka dalam beberapa hari ini diperkirakan akan sangat sibuk, mungkin hanya aku sendiri yang lebih santai, karena pada tahap awal melakukan prosedur administrasi dan sejenisnya, aku tidak bisa banyak membantu. Perusahaan Tekno ZWK di sana juga tidak sibuk, mungkin aku bisa mempertimbangkan besok atau lusa pergi ke Pulau Phuket untuk bertemu dengan Weni dan yang lainnya dan bermain di sana selama 2 atau 3 hari. Ini ide yang bagus, setelah membicarakan kerjasama selesai, kita bisa merayakannya dengan baik. Setelah Danny Tong mengantarkan aku pulang ke hotel, ketika aku naik ke lantai atas aku mengirim pesan WeChat ke Elina, mengatakan bahwa aku selama 2 hari ini ingin pergi ke Pulau Phuket dan bertanya apakah dia mau ikut pergi bersama. Elina dengan cepat membalasku dan bertanya padaku mau pergi selama beberapa hari. Sepertinya dia memang juga ingin pergi. Aku mengatakan bahwa Weni dan yang lainnya besok pagi akan terbang dari Bangkok ke Pulau Phuket dan akan tinggal di sana selama 4 hari. Kita bisa pergi ke sana kapan saja dan pergi bermain selama 2 atau 3 hari, atau 1 hari juga bisa. Elina mengatakan bahwa dia akan memikirkannya lagi. Jika dia pergi, dia akan mengatur pekerjaannya besok, terutama tentang urusan cabang perusahaan. Dia juga meminta aku untuk pergi duluan besok. Jika dia berhasil, mungkin lusa baru bisa pergi. Jika tidak berhasil, mungkin besok lusanya baru pergi, meminta aku tidak perlu menunggunya. Aku sebenarnya ingin menunggunya, tetapi dia berkata berulang kali bahwa dia masih tidak yakin apakah dia bisa pergi atau tidak, dia juga tidak dapat memastikan waktunya, memintaku untuk pergi duluan. Setelah memikirkannya berulang-ulang, aku menyetujuinya dan mengatakan kepadanya untuk memberitahunya terlebih dahulu ketika dia akan pergi, sehingga aku bisa memesankan hotel untuknya. Setelah aku memesan penerbangan besok pagi ke Phuket dengan menggunakan ponselku, aku menelepon pemandu wisata yang diperkenalkan oleh Bruce dan memintanya memesan kamar untuk aku. Aku mau hotel yang sama dengan Bayu dan Elina. Pemandu wisata itu tahu bahwa aku adalah temannya Bruce dan dengan penuh hormat menyetujuiku. Setelah mandi aku berbaring di tempat tidur, aku berbolak-balik tidak bisa tidur. Aku bertanya-tanya apakah itu karena aku minum terlalu banyak teh, atau karena hal lain, selalu tidak tahan untuk bangun, menyalakan sebatang rokok dan perlahan membaca nota kerjasama. Setelah mengulangi ini 2 kali, aku akhirnya merasa mengantuk. Keesokan paginya, aku bangun oleh jam alarm, kemudian mencuci muka dan berkumur-kumur dan berpakaian, dengan sederhana mengepak barang-barang dan memasukkannya ke koper, kemudian pergi untuk sarapan dan naik mobil dan pergi ke bandara. Aku tidak membiarkan orang Bruce untuk mengawalku karena ada banyak orang di mobil ganda dan orang-orang Clay seharusnya tidak berani mengacau. Mengenai hal pergi ke Pulau Phuket.
Mereka seharusnya tidak tahu kemana aku akan pergi, bahkan jika mereka tahu mereka emang bisa melakukan apa. Apakah mereka berani pergi ke pantai turis di Pulau Phuket untuk mencariku dan membuat masalah denganku? Karena itu, aku tidak khawatir dengan perjalanan kali ini. 2 jam kemudian, aku tiba di Pulau Phuket. Begitu aku turun dari pesawat, aku menerima pesan WeChat dari Elina menanyakan apakah aku telah tiba dengan selamat. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tiba dengan selamat dan mengambil beberapa foto Bandara Internasional Pulau Phuket dan mengirimkannya kepadanya. Ini mungkin karena hubungan kami yang semakin dekat, Elina tampaknya semakin peduli padaku. Beberapa hari yang lalu di bar milik Sungki masalah itu yang paling bisa menggambarkannya. Sebelum aku datang, aku tidak memberitahu Bayu dan Weni dan yang lainnya, mereka seharusnya masih tidak tahu bahwa aku sudah tiba di Phuket sekarang. Sekarang aku juga tidak ingin memberitahu mereka, aku berencana untuk memberi kejutan dengan mengejutkan mereka, jadi aku naik mobil sendiri pergi ke Hotel Patong. Aku tidak tahu apakah pemandu wisata ini mengenal bos di sini, atau menggunakan cara yang lain. Harga kamar hotel resort dengan pemandangan laut yang dia bantu pesan ini tidak sampai 600.000, asalkan kamu tahu resort ini dilengkapi kolam renang dan taman bunga, dan kamar dengan berpemandangan laut berjarak beberapa ratus meter dari pantai, dan juga kamar dekat dengan pemandangan pantai, berjalan kaki sampai di pantai dan juga dekat dengan Mall Jiang Kikol. Sekarang bulan Juni adalah musim pariwisata di Pulau Phuket, tetapi harganya tidak mungkin begitu murah. Kamar-kamar berpemandangan laut dari hotel resort ini biasanya setidaknya 1.200.000. Jika ini adalah musim puncak liburan bahkan bisa lebih mahal. Hanya bisa dikatakan bahwa masih ada teman yang bisa menangani hal-hal ini. Jika aku sendiri yang mencari pemandu wisata di internet, itu pasti tidak akan begitu murah. Ketika aku check-in di hotel, aku bertanya kepada orang di hotel dan aku tahu Bayu dan Weni pergi bersama segera setelah mereka check-in. Penerbangan mereka datang dari Bangkok pada jam 7 pagi tadi dan tiba sekitar jam 9. Sekarang seharusnya mereka sedang bermain di pantai. Aku di kamar hotel mengenakan celana renang, dan kemudian di luar aku lapisi dengan mengenakan celana longgar pantai, aku mengenakan kemeja bunga dengan tas kecil, dan kemudian aku keluar dan berjalan ke pantai Patong tidak jauh dari sana. Setiap bulan Juni di Pulau Phuket adalah musim hujan. Air hujannya sangat banyak, tetapi cuaca hari ini sangat bagus, tidak turun hujan, ada banyak awan di langit, dan matahari tidak besar. Bagi orang yang berkulit putih, kurangnya sinar matahari ini bukanlah cuaca yang bagus, karena mereka suka menjemur kulit mereka menjadi warna gandum, bahkan jika cenderung sering berjemur di matahari bisa menyebabkan kanker kulit. Tetapi bagi kita orang berkulit kuning, ini adalah cuaca yang bagus untuk beraktivitas di luar ruangan, karena kita cantik dengan warna putih. Ketika aku datang ke Pantai Patong, memang sebuah putih bersinar. Meskipun ini adalah musim liburan, tapi di mana-mana masih ada bikini dan bahkan celana panjang, terutama wanita berkulit putih, satu persatu berbaring di pasir pantai. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 178 pemikiran bermasalah. Sebenarnya, pertama kali aku melihat pemandangan ini, dulu waktu aku pergi ke pantai di negaraku, yang ditemui sebagian besar pakaian renangnya lebih konservatif sangat berbeda jauh dengan pantai di sini. Karena Patong adalah pantai dengan wisatawan terbanyak di Phuket, tapi perasaanku pasir di sini tidak begitu nyaman, di mana-mana yang terinjak adalah gundukan atau lubang. Air lautnya juga tidak terlalu jernih, mungkin disebabkan oleh hujan, setelah memasuki musim hujan, atau mungkin juga karena banyaknya wisatawan di sini. Setelah memasuki pantai, aku sendiri berjalan tanpa alas kaki ke laut, merasakan kesejukan dalam keheningan menatap laut biru. Beberapa saat kemudian, aku berjalan perlahan dari selatan pantai menuju ujung utara, sepanjang jalan tak hentinya memandangi pantai dan orang-orang yang sedang berbaring di kursi santai, bukan sedang melihat wanita cantik, melainkan mencari Weni mereka. Hotel yang kami tempati dekat dengan ujung selatan pantai, jadi mereka juga harusnya dekat di sini. Ternyata, jalan tak sampai 2 menit, aku melihat Weni mereka, dia bersama Cindy Liu dan seorang gadis lain berjalan di sepanjang garis pantai dengan hempasan ombak. Bayu dan Leni berada di perairan dangkal bermain air, jauh dikit lagi Harry mereka sedang berenang. Sekelompok orang tampak bersenang-senang, kecuali Weni, dia yang sekarang tetap saja menyendiri. Yang disayangkan, dia tidak memakai bikini melainkan memakai dress pantai berwarna biru muda, hanya menunjukkan kaki yang putih dan ramping, tetapi dengan 2 kaki yang mulus, membuatku merasakan kenggunan seperti biasanya. Cindy Liu memakai baju renang, dengan kain relatif sedikit, terlihat 2 lapisan lemak di perut, ada sedikit ilfil. Aku perlahan berjalan ke arah mereka. Sesampai di depan mereka, Weni yang awalnya sedang menginjak biu ombak mengangkat kepalanya dan saat dia melihatku tampak tertegun sebentar, sepasang matanya yang indah terlihat terkejut. "Kapan kamu datang?" Saat dia berkata, senyumnya seperti bulan sabit. "Baru saja.
Aku juga tersenyum, lalu mengarah ke Cindy Liu dan teman satunya lagi dan berkata, "Hai, anggap saja sudah menyapa mereka. Kenapa tidak memberitahuku dulu, kami kan bisa menjemputmu. Tidak perlu kalian jemput, cukup tahu keberadaan kalian, sangat mudah untuk menemukannya." "Baiklah, nah, kamu sudah pesan kamar?" "Yah, pemandu wisata yang memesannya, tadi baru saja pergi check-in." "Baguslah kalau begitu, ini pertama kalinya aku melihatmu memakai baju seperti ini, oh ya, tidak pergi berenang." Weni sepertinya tidak menemukan topik, menunjuk baju kemejaku yang berbunga. Aku tertawa, "Cukup melepaskan saja sudah bisa turun, dan kamu masih memakai dress, tidak turunkah?" "Banyak orang, aku jalan-jalan di tepi pantai saja." Ketika dia mengatakan ini, Weni mengangkat dressnya sedikit tersenyum dan berkata, "Dress ini bagus tidak?" "Bagus, sangat cocok denganmu." Cindy Liu yang di samping tiba-tiba memotong pembicaraan, "Kalian ngobrol lah, kami pergi berenang." Mungkin melihat kita sedang asyik ngobrol dan mengabaikannya, selesai bicara Cindy Liu mengajak gadis yang sama memakai baju renang pergi ke laut. Weni merasa tidak enak dengan mereka dan berkata, "Tidak menemani kalian ya," lalu mengarahku dengan tersenyum canggung. "Hei, Roman, kapan kamu datang?" Bayu yang berada di laut melihatku, berdiri dan melambai tangan. Teman yang lainnya Leni dan Salsa dengan suara tinggi juga menyapaku. Aku meresponnya beberapa kali, lalu menolak ajakan mereka menyuruhku pergi berenang. Karena jika aku pergi berenang sekarang, Weni tidak ada yang menemani, berjalan di tepi pantai sendirian, kasihan juga. "Yuk jalan, aku temanimu jalan-jalan." Ucapku padanya sambil tersenyum. "Yah, terima kasih." Dia mengangguk, lalu berjalan perlahan dengan kaki di atas ombak sambil memegangi rambutnya yang panjang ditiup angin laut. "Dulu pernah ke sini tidak, gimana rasanya?" Aku asal-asalan mencari topik. Dia menggeleng kepala, "Pertama kali datang, rasanya sungguh indah, serasa ingin tinggal di sini selamanya." "Saat berada di laut merasakan kebahagiaan tidak?" "Haha, betul, saat berada di laut merasakan kebahagiaan, sungguh romantis, tapi sayang penyair itu." "Yah, kita tidak membicarakan ini, cuaca hari ini sangat bagus." "Ya, sangat baik, oh ya, Direktur Elina mana, tidak ikut denganmu kemari?" "Dia masih ada beberapa kerjaan yang harus dikerjakan, mungkin besok atau lusa dia datang." Bertemu dia selalu membahas Elina, aku bertanya dengan penasaran, "Kalian baru bertemu 2 kali, tapi sepertinya kamu menyukainya, kenapa?" Menyukai seseorang itu tidak ada alasannya, hanya. Bicara sampai di sini, wajah Weni memerah, "Ayah, bukan suka semacam itu, tapi hanya suka sekedar teman saja, kamu jangan menatapku seperti itu, pemikiranku masih sangat normal." Aku tidak tahan untuk tertawa, aku tidak mengatakan kalau pemikiranmu bermasalah, kenapa begitu gugup melihatku. Weni tampaknya menyadari bahwa dia telah dipermainkan, lalu menghentak kakinya dengan lucunya, tiba-tiba dia menendang air ke arahku. Aku langsung mundur beberapa langkah, dan melarikan diri. Satu tangannya mengangkat dress, memperlihatkan kaki putih rampingnya di bawah lutut, mengejarku sambil menendang percikan air ke arahku. Aku sengaja memperlambat dan sebelah celanaku tala basah dibuatnya, memujinya beberapa kata, baru dia menyerah. Kemudian, aku menyadari bahwa gerakanku tadi sepertinya ambigu, tetapi aku tidak tahu bagaimana mengubah suasana. Pada saat ini, dia juga menundukkan kepalanya dan memperbaiki rambutnya dengan satu tangan, dan satu tangannya lagi masih memegang dress perlahan melangkah maju. Dia juga merasakan bahwa ada sedikit ambigu barusan, jadi suasana menjadi canggung. "Sepatumu mana?" Demi mencairkan kecanggungan, aku sembarangan mencari topik dan bertanya. "Di kursi santai sana." "Bagaimana kalau jalan balik, takutnya sepatumu diambil orang." "Siapa yang mau mengambil sepatu itu, lagian itu hanya sepasang sandal." "Baiklah." Aku menjawab dengan sedikit canggung, dan seketika tidak ada topik lagi. Kami terdiam sambil menginjak lingkaran ombak dan berjalan perlahan. Tidak lama kemudian, Weni bertanya dengan dingin, "Roman, kamu bilang, jika kamu tidak di penjara, kamu dengan Keisha, apakah kalian bisa menikah sekarang?" Mendengar perkataan Weni, aku membeku sejenak, jika aku tidak di penjara, apakah aku akan menikah dengan Keisha sekarang? Tidak, harusnya tidak, alasan dia putus denganku bukan karena masuk penjara, tapi karena aku mengabaikannya, karena dia tidak merasakan lagi cintaku. Bahkan jika aku tidak masuk penjara, harusnya dia juga putus denganku, hanya masalah di waktu saja. Kecuali aku mengakui kesalahanku sendiri, mengendalikan diri untuk tidak bekerja terlalu keras, memberi lebih banyak waktu dan tenaga padanya serta memberikan perhatian dan kasih yang sama seperti biasanya. Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 179 pacar idaman. Tapi kondisi ini mungkin tidak akan terjadi, karena pekerjaanku dalam kondisi meningkat pada saat itu, penghasilanku juga meningkat setiap bulannya, dan semua orang dalam keadaan bersemangat.
Pekerjaan dan uang yang membawaku mencapai prestasi, mengejar posisi yang lebih tinggi, mencari lebih banyak uang terdorong untuk semakin bersemangat. Jadi, jika saat itu aku tidak masuk penjara, pasti akan sama putus juga dengan Keisha. Tapi jalan hidupku mungkin akan mengarah ke yang lain. Dan mungkin setelah putus aku akan tenggelam sejenak, akan minum banyak anggur, akan memperlambat pekerjaan, dan kinerja kerja akan menurun, tetapi keadaan ini harusnya tidak berlangsung lama. Mungkin bisa 1 bulan atau 2 bulan, aku akan pulih kembali, ya paling banyak minum anggur dengan Christopher atau Bayu, terus mengeluh, bahkan mencari gadis muda untuk berhubungan singkat, lalu mulai kerja keras lagi, kerja sampai gaji tahunan sebesar 200 juta, 400 juta bahkan sampai miliaran. Sampai saat itu, mungkin aku telah membayar uang muka di Shanghai, tinggal di rumah baru yang tidak terlalu luas tetapi sangat nyaman, dan dunia milikku sendiri. Atau mungkin mencari pasangan baru, mungkin tidak terlalu cantik, tetapi harus pengertian. Namun dengan begini, aku tidak akan mengenal Elina, tidak akan mengenal Jack, bahkan tidak akan datang ke Thailand dan tidak akan terjadi banyak masalah. Jika waktu dapat putar kembali, aku bersedia untuk kembali ke masa lalu, bahkan jika aku tidak bisa mengenal Elina, aku juga bersedia untuk kembali dan menjalani kehidupan yang apa adanya. Tapi waktu selamanya tidak dapat diputar kembali. Kebenarannya, aku sudah masuk penjara dan inilah jalan hidupku menuju ke arah yang sekarang. Aku yang sekarang, tidak ada lagi keluhan, juga tidak akan mengeluh tentang ketidakadilan Tuhan, karena inilah kehidupan. Maaf, seharusnya aku tidak bertanya masalah ini, aku sering berpikir aneh-aneh, dan penasaran saja. Melihatku begitu serius, Weni berkata dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa. Aku berbalik tersenyum kepadanya. Dia memang seorang wanita yang sangat ingin tahu. Dia juga tersenyum, lalu menunduk menginjak riak ombak di bawah kakinya, seolah-olah mengingat masa lalu dan berkata, masih ingat ketika baru mendengar kamu dan Keisha putus, aku pikir salah dengar selalu tidak percaya akan kejadian ini sampai akhirnya aku memastikan dengan beberapa teman. Saat itu aku berpikir, kamu hanya akan berada di penjara selama 3 tahun dan 3 tahun akan segera berlalu, dan kalian akan segera bersama lagi, aku tidak mengerti mengapa Keisha tidak bisa menunggu selama 3 tahun ini. Jika ini aku, jangankan 3 tahun, bahkan. Bicara sampai di sini, dia mungkin merasa bahwa kalimat ini tidak sesuai, tidak ada akhirnya, dan wajahnya tampak sedikit canggung. Anggap saja aku tidak melihat wajahnya dan berkata dengan tenang, sebenarnya, jika waktu itu aku tidak masuk penjara, juga tidak akan menikah dengannya, kami tidak bisa bersama-sama sampai akhir. Kenapa? Dia tampak terkejut. Karena dia putus denganku bukan karena aku masuk penjara. Petik 2. Jadi alasannya apa? Karena aku tidak cukup perhatian padanya. Petik 2. Mana mungkin, aku ingat saat di sekolah, kamu sangat perhatian padanya, dan banyak wanita di kampus menjulukimu pacar idaman. Mendengar kata pacar idaman ini, aku langsung menggeleng dan tertawa. Weni, kamu pernah nonton film A Chinese Odyssey kan? Ada percakapan antara Nyonya Kerbau dan Kaesang. Nyonya Kerbau berkata dulu saat menemaniku melihat bulan, memanggilku Nona Manis dan sekarang orang baru mengalahkan orang lama, memanggilku Nyonya Kerbau. Aku pernah melihat film ini, bagian percakapan itu tentang. Ekspresi Weni langsung berubah, Roman, jangan-jangan salah satu dari kalian menyukai orang lain baru putus ya? Aku menggeleng kepala, bukan, setidaknya aku tidak pernah melihat dia memiliki laki-laki lain sebelum putus, alasanku menyebutkan ini hanya untuk mengatakan bahwa orang akan berubah, apalagi laki-laki, seperti aku, saat aku ingin mendapatkan sesuatu akan sangat menyelaminya, bahkan sampai terpaku. Sama seperti waktu aku mengejar Keisha, sangat menyelaminya, terhadapnya begitu perhatian dan sayang, aku tidak pernah mengubah perasaanku setelah bersamanya, dan cintaku padanya tidak pernah pudar, tetapi setelah aku keluar untuk bekerja, kefokusanku terpaku pada barang yang lain, dan jatuh ke dalamnya, dan mengabaikannya. Barang apa? Tanya Weni terlihat semakin penasaran. Uang. Aku berkata dengan tenang, setelah aku keluar untuk bekerja, aku telah jatuh cinta dengan uang, aku ingin menghasilkan banyak uang, aku ingin membeli rumah di Shanghai sebagai rumah pernikahan dengannya, aku ingin memberinya kehidupan materi yang lebih baik, jadi aku bekerja keras menyelami pekerjaan dan bahkan menjadi terpaku, waktu bersamanya semakin sedikit, juga perlahan-lahan tidak perhatian kepadanya. Sebelum aku masuk penjara, dia sudah sangat kecewa, masuk penjara itu hanya memberinya alasan untuk putus. Artinya, aku kehilangan cintaku karena uang. Kedengarannya seperti mengambil biji wijen dan melempar semangka, dan juga seperti mengambil semangka dan melemparkan biji wijen. Bicara sampai sini, aku tersenyum dengan tenang. Weni tertegun dan terlihat kaget. Tak lama kemudian, dia berbalik dan bertanya, kamu menyesal tidak? Aku menggeleng kepala, tidak menyesal, karena inilah kehidupan, tidak ada kesempatan untuk kembali.
Hehe, mungkin di mata kalian, aku adalah orang yang mengambil biji wijen dan melempar semangka, namun di mataku, karir sangatlah penting, juga dapat dikatakan uang. Aku datang dari pedesaan, keluargaku menanam melati, ketika musim panas masuk setiap tahun, orang tuaku akan bekerja di ladang bunga di bawah matahari yang besar setiap harinya plus selama beberapa jam, kamu mungkin tidak tahu jerih payah ini, tapi aku tahu itu. Karena miskin, jadi aku menyukai uang, aku ingin menghasilkan banyak uang, ingin memberi wanita yang aku cintai memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi, membuat orang tuaku tidak harus bekerja lebih keras. Jadi, aku pikir aku tidak salah, dan lebih-lebih tidak menyesalinya. Weni menunduk kepalanya, langkah kakinya mulai melambat. Aku dengan tidak enak tertawa, maaf, tidak seharusnya aku berkata seperti ini, membuat suasana terasa membosankan, kita kembali saja, nanti berjalan kalau terlalu jauh takutnya bayu mereka tidak menemukan kita. Weni masih tidak berbicara, hanya mengikutiku berbalik badan, perlahan berjalan ke arah balik. Tiba-tiba dia berkata, artinya, bahkan jika kamu tidak di penjara, Keisha akan putus denganmu juga. Yah, seharusnya begitu. Namun, jika tidak masuk penjara, kamu seharusnya sudah mencapai sesuatu dalam karirmu sekarang. Aku menggeleng kepala, belum tentu, tidak ada yang tahu hal semacam ini, mungkin saja karena putus cinta aku tidak mampu bangkit lagi. Weni terdiam lagi. Tak lama kemudian, tak terduga dia bertanya, Roman, apakah waktu itu kamu difitnah orang? Aku terkejut, kenapa kamu tahu? Aku juga tahu, kamu berusaha menyelamatkan Direktur Elina, dan melukai seseorang bernama Gedeon, tetapi kemudian Direktur Elina tidak datang untuk memberikan kesaksian kepadamu, jadi karena kamu sengaja melukainya jadi kamu dihukum 3 tahun penjara, iya kan? Aku mengerutkan kening dan menatap Weni. Bagaimana dia bisa tahu masalah itu? Siapa yang memberitahunya? Masalah itu dari awal sampai akhir hanya aku dan Direktur Elina yang tahu, lalu keluarganya dan Karihe juga mengetahuinya, paling tidak tambah satu lagi Gedeon. Apa keluarga Direktur Elina atau Karihe yang memberitahu Weni? Gadis penghancur hidupku ternyata jodohku, bab 180 aku sudah menyukai orang lain. Tidak mungkin, mereka demi tidak merusak nama baik Elina sedikit pun, mereka tidak mungkin akan beritahu orang masalah Elina membuatku masuk penjara. Terhadap Gedeon, dulu Gedeon sama sekali tidak tahu identitas asli Elina, jika dia tahu Elina adalah anak dari keluarga baik perusahaan Ufine, dia juga tidak akan berani menyentuh Elina walaupun dia sangat berani. Dan juga walaupun dia beritahu orang lain, bagaimana bisa kabar ini diketahui oleh Weni? Apakah Weni mengenalnya? Mengingat sampai sini, aku semakin mengerutkan alisku, aku bertanya, kamu dari mana tahu masalah ini? Weni berkata dengan rasa bersalah, maaf, aku seharusnya tidak mengungkit masalah ini, aku yang tidak tahan dengan rasa penasaran. Saat itu setelah tahu kamu masuk penjara, aku khusus menyuruh orang mencari tahu masalah ini, kemudian menemukan ada yang aneh di balik ini semua, terakhir aku menyuruh orang mencari polisi yang menangani kasus ini dulu. Apa kata mereka? Kata mereka kamu menjelaskan jika dirimu menyerang untuk keadilan dan demi menolong seorang wanita, tetapi tidak ada bukti, terakhir setelah Gedeon masuk penjara, aku sudah menebak jika wanita itu adalah Direktur Elina, karena orang yang membuatnya masuk penjara adalah keluarga baik, ditambah lagi perusahaan Tekno ZWK mengatakan saat itu Direktur Elina pernah berhubungan dengan perusahaan Gedeon berada, jadi aku langsung menebak jika dia adalah orangnya. Setelah mendengar kata-kata Weni, aku tidak melihat ke arah lain, aku tetap menatapnya. Weni, bisakah kamu janji padaku? Bisa, katakanlah. Aku menarik nafas yang dalam lalu berkata dengan serius, masalah ini bagi Elina bukanlah hal yang bagus, keluarga dia juga sangat memedulikan nama baiknya, jadi bisakah kamu merahasiakannya? Weni menganggukkan kepala, tenang saja, aku bukan orang mulut ember, 3 tahun lalu aku sudah tahu kebenarannya, tetapi aku tidak beritahu siapapun. Baik, terima kasih. Setelah mengatakannya, aku lanjut berjalan ke depan. Dia adalah wanita yang sangat pintar, pemikirannya sangat detil, hanya dengan beberapa petunjuk sudah bisa menebak kebenarannya, dan juga. Tiba-tiba aku terpikir akan sesuatu, aku langsung berhenti dan berbalik badan. Kenapa dulu kamu bisa memeriksa masalah ini? Aku melihat Weni dan bertanya dengan serius. Dia tidak melihatku secara langsung, dia juga tidak berbicara lalu menundukkan kepalanya, sambil memegang erat rok dengan sedikit tegang. Kenapa? Aku sekali lagi menanyakan. Dia menggigit bibirnya seperti memberanikan dirinya lalu menaikkan kepala menatapku. Karena, aku menyukaimu. Aku terkejut, walaupun sebelumnya aku sudah menebak, tetapi saat mendengar dia mengatakan secara langsung, aku tetap merasa susah untuk percaya. Aku tidak mengerti, seorang perempuan yang tidak pernah berbicara lebih dari 100 kata dalam waktu 4 tahun kuliah, lalu setelah tamat tidak berhubungan sama sekali denganku, 7 tahun kemudian malah bisa tiba-tiba mengatakan jika dia suka padaku.
Ini sungguh tidak masuk akal. Membuat orang susah untuk percaya. Tapi dia tadi mengatakan dengan sangat tulus, nada bicara dan tatapannya yang malu dan tegas juga membuktikan jika dia tidak sedang bercanda. Aku tanpa sadar langsung menghindari tatapannya. Weni juga menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan tenang, "Roman, sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak kuliah, dari dulu tidak pernah berubah, tetapi saat itu kamu pacaran dengan Keisha. Jadi karena kalian sangat bahagia, membuat orang kagum, jadi aku tidak punya keberanian untuk mengatakannya dan tidak ingin merusak hubungan kalian. Setelah mendengar kabar kamu masuk penjara, aku tidak berani percaya jika itu adalah kebenaran, jadi aku menyuruh orang untuk memeriksa masalah ini dan juga ingin menemuimu, tapi saat itu, kamu belum putus dengan Keisha, jadi aku tidak pergi. Saat baru masuk penjara, Keisha memang belum putus denganku, dia mengirimkan surat kepadaku, berkata jika dia akan menungguku. Dalam sekejap aku tidak tahu harus berkata apa, suasana hatiku sangat kacau, tiba-tiba sangat ingin merokok jadi aku mengeluarkan kotak rokok. Tapi dengan cepat aku teringat jika tidak boleh merokok di pantai Thailand, jika tidak akan didenda 200 juta bahkan bisa penjara, aku terpaksa menyimpan kembali rokok. Aku pergi cari tempat untuk merokok. Aku tersenyum dengan kaku saat berbicara dengan Weni. Dia diam-diam menganggukkan kepala, ekspresinya seolah-olah sedikit sedih. Aku berjalan ke tepi laut. Setelah berjalan tidak jauh, aku melihat ke belakang, aku melihat Weni hanya diam-diam berdiri di tempat sambil menundukkan kepalanya, bayangannya sedikit kesepian, saat angin laut menghembuskan roknya, terlihat sangat kesepian. Aku sedikit tidak tega, merasa diriku sepertinya sangat sadis jika langsung pergi begitu saja. Setidaknya harus menjelaskan kepadanya. Terpikir sampai sini, aku berteriak, "Weni, apakah mau jalan-jalan bersama?" Weni menaikkan kepalanya, kemudian menunjukkan senyuman yang lembut dan berjalan kemari sambil memegang roknya. Aku berjalan dengannya di pantai, naik ke jalan dan memasuki sebuah padang rumput. Sepanjang jalan kita tidak berbicara. Saat masuk ke dalam padang rumput, aku melihat kakinya yang menciut, aku baru menyadari jika dia telanjang kaki, sepertinya menginjak sesuatu. "Pakailah punyaku." Aku melepaskan sandal hotel dan meletakkan di depannya. "Tidak perlu, tidak apa. Tenang saja, kakiku tidak bau, jadi pakai saja, jika tidak akan sangat sakit kalau terinjak serpihan kaca atau paku. Kamu jangan khawatirkan aku, kulit kakiku sangat tebal, jadi susah terluka." Dia tidak tahan lalu tertawa sambil menutup mulutnya, kemudian berkata, "Terima kasih," lalu memakai sandal yang tampak jelas lebih besar beberapa ukuran. Kita berjalan ke sebuah kursi santai di sabuk hijau yang jauh dari pantai, aku duduk di atas kursi, kemudian mengeluarkan sebatang rokok. "Kamu tidak masalahkan jika aku merokok?" "Tidak apa, ayahku juga merokok, aku sudah terbiasa menciumnya. Sering-sering membiarkan anak perempuan mencium asap rokok bukanlah hal yang bagus, kamu seharusnya marahi ayah yang seperti ini." Aku bercanda kemudian menghidupkan rokok dan menghisap dengan dalam. Weni tertawa ringan lagi. Melihat suasana sudah menjadi lebih santai, setelah aku memikirkan beberapa saat, aku menenangkan nada bicara dan berkata, "Weni, aku sedikit tidak mengerti, kita berdua tidak terlalu banyak interaksi, kenapa kamu bisa begitu menyukaiku?" Weni menundukkan kepalanya, dia meletakkan rambut yang berantakan karena hembusan angin laut ke belakang telinganya, dan dengan tenang tersenyum, "Aku juga tidak tahu, mungkin karena kamu lebih spesial, dan juga mungkin mencintai seseorang tidak memerlukan alasan. Apakah mungkin itu adalah ilusi?" Aku mencoba bertanya, misalnya dulu saat kamu melihat aku bersama dengan Keisha, kamu melihat aku lumayan baik dengannya, tampaknya lumayan mesra, kemudian muncul ilusi." Dia langsung menggelengkan kepalanya dengan yakin, tidak mungkin adalah ilusi, jika tidak aku tidak mungkin dalam beberapa tahun masih tidak bisa melupakanmu." Aku menolehkan kepala tidak berani melihatnya, kemudian menghisap rokok dengan dalam. Pertama kali menyadari diriku diam-diam dicintai oleh seorang perempuan, rasa ini sangat aneh, apalagi perempuan yang cantik dan bergairah seperti Weni. Jika aku tidak punya orang yang kusukai, mungkin aku akan sangat senang dan semangat, tetapi sekarang, aku tidak bisa mengatakan rasa itu, intinya hatiku sangat kacau. Tapi, aku sudah menyukai orang lain. Setelah memikirkan dengan lama, aku memberanikan diri untuk mengatakannya. "Aku tahu, kamu suka Direktur Elina." Tidak disangka Weni malah tidak sedih, ekspresi dia malah sangat tenang, nada bicaranya juga sangat tenang. Atau mungkin dia hanya menyimpan kesedihannya di dalam hati. Aku tidak menyangkal perkataannya, karena memang aku mau beritahu dia jika aku sudah punya orang yang kusukai.